Ling tiba kebun anggur. Teman prianya telah menunggu lama dengan sekantong beras. Pria itu tak sabar menunggunya. Ling tidak memberontak meski tubuhnya digerayangi. Dengan tenang, ia melepas bajunya dan meletakkannya di tanah. Ling duduk di sana dan menggoda pria itu supaya mendekat. Pria itu segera menungganginya. Ling terpaksa melakukannya demi menyambung hidup. Setelahnya, Lin menyunggi berasnya pulang. Penduduk desa mengejeknya. Tapi, Ling masa bodoh yang penting kenyang. Ia menjual harga dirinya demi bertahan hidup. Ling sangat cantik dan tubuhnya molek. Setiap Ling lewat, pria desa menatapnya tak berpaling. Hanya suaminya yang merasa Ling biasa-biasa saja. Suaminya kerja di luar kota dan pulang setahun 2 kali. Sekalinya pulang cuma 3 hari. Setiap pergi kerja, suaminya mengambil tabungan Ling. Kali ini suaminya pulang diikuti tentara Jepang. Kerjanya cuma morotin Ling terus pergi tanpa pamit. Ling memakinya, "Kamu bukan laki-laki, dasar pria Mokondo yang tidak tahu diri." Suaminya mencoba membujuknya. "Aku akan bekerja keras dan memberimu kehidupan yang baik." Suaminya berpakaian rapih dan pergi lagi. Penduduk desa iri melihat suami Ling yang necis. Padahal ia cuma pria Mokondo. Suami Ling pergi tanpa menoleh sekalipun. Ia cuma pulang kalau butuh uang saja. Setelah suaminya pergi, Ling harus menabung lagi dari awal. Tapi, kabar Ling jual diri demi beras menyebar dengan cepat di desa. Hal ini menjadi topik hangat di kalangan pria desa. Saat panen daun murbei keesokan harinya, turun hujan deras. Kepala desa menarik Ling. Ia mengeluarkan cincin perak. Ling tidak bisa berkata-kata. Kades langsung menyelesaikan transaksi itu. Waktu berlalu dan gosip makin kencang berhembus. Pria desa berkumpul, tentunya untuk membicarakan Ling dan mengenang pengalaman mereka yang panas. Wanita desa juga berkumpul. Mereka juga membicarakan Ling dan mengutuknya karena merebut pria mereka. Saat itu, Ling datang mencuci baju. Tapi, wanita desa memusuhinya. Melihat Ling memiliki cincin perak, para wanita sangat iri. Mereka menyindirnya terang-terangan. Istri yang memamerkan cincinnya juga. "Cincinku dibelikan oleh suamiku sebagai lambang cinta kita yang indah. Setelah menikah, suamiku tidak pernah selingkuh." Mendengarnya, Ling sakit hati. Rasanya campur aduk, dipermalukan dan cemburu. Saat memetik daun murbei, Ling berpapasan dengan Yang. Lalu menyapa Yang. Ling menggodanya sampai anu yang cenat-cenut. Ling menjatuhkan mereka berdua ke air. Melihat baju Ling yang basah, yang seperti kesurupan, ia mengejar Ling. Ling sedang menjemur bajunya yang basah. Di balik kain transparan, Yang melihat kemolekan tubuh Ling, yang segera lari ke arahnya. Kali ini, Ling minyak cincin perak milik istri Yang, ia tidak mau beras. Tanpa pikir panjang, Yang langsung pulang, dan langsung melaksanakan strategi perang. Yaitu dengan merayu istrinya dan mengajaknya bersetubuh. Setelah anaknya tidur, ia menarik istrinya ke samping. Lalu melakukannya 3 kali dengan bantuan telur ayam mentah. Yang membuat istrinya lelah, sampai tidak bisa bangun lagi. Akhirnya, istrinya tidur lelap seperti orang mati. Yang lalu menyedot jari istrinya dan mencuri cincinnya. Dengan antusias, ia pergi ke rumah Ling, yang mengantarkan cincin perak itu sendiri. Saat Ling melihatnya, ia sangat puas. Lalu menepati janjinya melayani Yang. Esoknya, Ling memamerkan cincin itu kepada perempuan desa. Cincin itu bukannya cincin istri Yang? Istri yang sangat lemas karena bergulat semalaman. Belum sempat ia tersenyum puas, cincinnya sudah hilang. Teman-temannya mengadu kepada istri Yang. "Apa suamimu yang jujur itu memberikan cincinmu ke Ling?" Istri yang sadar kalau suaminya mengkhianatinya. Ia membawa teman-temannya menggerebek Ling. Mereka tahu, cara satu-satunya adalah dengan kekerasan. Para pria tahu Ling dihajar. Tapi, tidak ada seorang pun yang membantu. Wanita di desa protes dan ingin mengusir Yang. Tapi, para pria mendukungnya. Kades mencari sesepuh desa yang terkenal sangat bijak, untuk memutuskan penghukuman. Pria tua itu datang ke Ling dengan wajah datar, dan mengusirnya dari sana. Ling menangis terseduh-seduh, sambil perlahan melepas bajunya. Meskipun pria tua itu sudah bau tanah, tapi ia tidak bisa menahan godaan setan. Akhirnya, Ling bisa tinggal di sana berkat keterampilannya yang luar biasa. Ia tidak peduli pendapat orang. Ia hanya ingin hidup tenang. Tak lama, suaminya kembali.
Di desa ada pria idiot yang tidak pernah mencicipi Ling. Maka dari itu, ia membocorkan rahasia Ling ke suaminya karena kesal. Entah karena perkataan pria itu pedas, atau merasa bersalah pada Ling selama ini. Suaminya menamparkan pria itu di depan semua orang, lalu menutup pintu rumahnya dan menanyai Ling. Ling mengakui perbuatannya. Suaminya marah dan menghajarnya, sampai Ling pingsan. Melihat istrinya yang sekarat, suami Ling mencarikan dokter. Tapi, begitu pintu dibuka, Ling sudah bersih-bersih seperti biasa. Suaminya merasa bersalah, tapi gengsinya besar. Untungnya, ia tidak menghajar Ling lagi. Esok paginya, suaminya merampas selru tabungan Ling, dan berpakaian rapi, lalu pergi bersama tentara Jepang yang menunggunya. Ling cuma bisa pasrah menatap kepergian suaminya. Hatinya terluka dan dingin. Ling tampaknya menyadari pekerjaan suaminya, tapi sudah terlambat.